الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Sayyidah Aisyah mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin, tidak ada musibah pun, tusibul muslimah, yang musibah tadi mengenai orang Islam, illa kaffarallahu anhu biha, mesti Allah akan menghapus anhu darinya, biha dengan sebab musibah tadi, dosa-dosanya. Hatta syaukati, sehingga duri, yushakuha, yang dia dikenai duri tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat li muslimin bagi Imam Muslim, la yusibul mu'mina, tidak mengenai orang yang beriman, syaukatun, duri, fama, kemudian perkara, fauqaha, yang di atas duri, kena duri, atau yang di atasnya lagi kena paku, di atasnya lagi kena apa, tombak, pisau, illa naqasallahu biha min khati'atihi, mesti Allah akan mengurangi biha dengan sebab musibah tadi, min khati'atihi, dari dosa-dosanya. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, illa rafa'allahu biha, mesti Allah akan mengangkatnya, biha dengan sebab musibah tersebut, derajatan, satu derajat. Wa hatta, dan Allah akan menggugurkan anhu dari dia, biha dengan sebab musibah, khati'atan, satu dosa, satu kekeliruan. Wa fi riwayatin ukhra lahu, dan dalam riwayat yang lain punyanya Imam Muslim, qala, Imam Muslim mengatakan, ini rawi yang diriwayatkan Imam Muslim, di sini enggak disebutkan sahabatnya siapa. Dakhala, telah masuk syababun, beberapa pemuda min Quraisyin, dari suku Quraisy, ala Aisyah, atas Aisyah. Ada beberapa pemuda Quraisy sowan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Wa hiya bi Mina, sedangkan Sayyidah Aisyah sedang ada di Mina. Wa hum yadhakun, sedangkan para pemuda itu sedang tertawa. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah bertanya, ma yudhikukum, perkara apakah yang menyebabkan kalian tertawa? Qalu, pemuda-pemuda tadi menjawab, fulanun, ada seorang laki-laki, kharra, yang dia terjungkal, ala tunubi fustadin, di atas tali-talinya kemah, tersangkut atau ke halangi itu tanpa dia tahu, akhirnya dia terjungkal. Orang kena musibah malah ditertawakan oleh anak-anak muda itu. Wa kadat unukuhu, dan hampir-hampir leher dia, au ainuhu, atau mata dia, antadhaba, mau hilang. Jadi tertawa yang tidak pada tempatnya. Kadang-kadang begitu itu, orang lihat temannya kepleset malah tertawa semua, padahal temannya setengah mata itu. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, la tadhaku, janganlah kalian tertawa. Ini tertawa yang bukan pas, bukan pada tempatnya. Ini ada, selain para anbiya, ada enggak normalnya. Temannya sakit, temannya celaka, kok malah tertawa. Perkara yang lucu. Tertawa kan semestinya diletakkan untuk hal-hal yang lucu atau hal-hal yang menggembirakan. Nah, ini lucu juga enggak, menggembirakan juga mestinya enggak. Maka kita ini punya
Amanah dalam badan kita ini termasuk amanah meletakkan ketawa pada tempatnya. Tertawanya dalam ridhonya Allah, risaunya dalam ridhonya Allah, diamnya dalam ridhonya Allah, bicaranya dalam ridhonya Allah, hidupnya dalam ridhonya Allah, matinya dalam ridhonya Allah. Latihan lagi dan latihan lagi. Fa inni maka sungguhnya aku sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal beliau bersabda, "Ma min muslimin tidak ada seorang Islam pun yusyaku bi syaukatin yang dia dikenai dengan satu duri, fama fawqaha kemudian perkara yang di atasnya duri, illa kataballahu lahu biha darajah, mesti Allah akan menulis untuknya biha dengan sebab duri atau yang di atasnya darajah satu tingkatan. Wa muhya dan akan dihapus anhu darinya minha dengan sebab duri atau yang lebih dari duri, khati'atan satu kesalahan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, ma min syai'in tidak ada sesuatu pun yusibul mu'mina yang mengenai orang beriman fi jasadi di jasadnya yu'dhihi yang menyakiti dia, maka gureskah, sakit perutkah, masuk anginkah, wa kasleyukah, illa kafarallah, mesti Allah akan menghapus anhu darinya bi dengan sebab perkara yang menyakiti jasad dia tadi, min sayyiatihi dari keburukan-keburukan dia. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad telah meriwayatkannya. Wa rijaluhu rijalu. Ini maulid ya, mau ada maulid. Ini kita tiap saat mestinya harusnya maulid, bergembira dengan kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada orang bertanya, apa sih dalilnya maulid? Maka itu sama aja dia ini bertanya, apa sih dalilnya bergembira dengan kelahiran Nabi? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar enggak sopan. Kita tahu agama, tahu kebaikan, tahu surga, tahu neraka, ini semuanya yang menyampaikan kepada umat ini adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sering di keluarga kita ini ada kelahiran-kelahiran. Hampir tiap hari ada orang-orang datang ke kami bawa anaknya tahnik atau minta nama baru untuk ponakannya, untuk anak pamannya, untuk alumni yang di mana. Dengan begitu senang. Kadang-kadang anaknya lahiran. Jadi orang tuh dapat keluarga baru, anak baru tuh normalnya itu bahagia. Padahal sebetulnya anak-anak yang lahir, keluarga baru yang lahir itu belum bisa dipastikan nanti jadi orang soleh, apa orang beling, kalau mondok selesai apa ngantuan, ngeluyuran nggak tahu. Tapi saat keluarga udah seneng dan dianggap nyenengi perkara yang belum pasti ini dianggap normal. Nah, kalau kelahiran baginda Nabi ini kan jadi asbab wujudnya seluruh kebaikan selepas beliau sampai hari kiamat, sampai akhirat, sampai selama-lamanya. Maka justru orang yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi itu orang nggak normal. Ya nggak? Iya dong. Maka kita undang semuanya nanti di tempat istimewa itu di Gor Trangkil sana. Sholat isya di sana insyaallah. Tampakkan gembira dengan maulidnya Nabi, apa buat kendurian semampunya, apa kendurian telur 1, telur 2 besok malam maulid itu.
Kata tafsir Sawi dalam Hasyiah Sawi disebutkan bahwa malam yang tertinggi derajatnya di alam semesta ini, malam terafdal adalah malam lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, melebihi semua malam yang hebat-hebat. Karena semua malam yang hebat-hebat itu sebabnya hebat dengan sebab baginda Nabi. Malam Lailatul Qadar, Quran diturunkan juga kepada baginda Nabi. Dan nabinya lahir itu yang akan terima itu semua, tentu kelahirannya melebihi itu semua. Malam Isra wal Mi'raj yang begitu hebat ceritanya itu yang menjalani loh baginda Nabi. Maka kelahiran beliau adalah hari terbesar sepanjang adanya alam semesta ini. Nanti yang putri di tempatnya di kandang kuda lama, apa itu, di lapangan kuda lama. Kuda kan barokah, nanti kandang barokah kan ini. Putra di indoor dekat kandang kuda Nizamuddin. Termasuk teman-teman di kampung kita undang juga, Masya Allah. Teman-teman muhajirin, muhajirat yang ada di Temboro kita undang. Kita tampakkan gembira kita dengan kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad. Semuanya Insya Allah. Semoga yang datang nanti ditolong oleh Allah. Amin. Dibanyakkan duitnya halal barokah oleh Allah. Amin. Jadi asbab hidayah di mana saja. Amin. Salatullah